Mulai dari Vivo yang gak mau kalah sama Oppo, sampai telepon berbentuk pisang. Inilah dia, Tech News episode ke-4. Setelah yang satu ini. Oke, kembali di sesi Tech News bersama gue, April Rizky Marufi. Sesi di mana berita-berita terbaru dan juga terunik seputar teknologi. Inilah beritanya. Kabar pertama datang dari peraturan terbaru tentang pemblokiran ponsel BM atau black market melalui nomor email ini resmi diberlakukan. Dan peraturan terbaru ini juga mendapat dukungan positif dari para komunitas dan pengamat gadget. Salah satunya adalah Gadget Sorite. Balik lagi ke peraturannya, selain memblokir ponsel-ponsel yang didapat dari black market, dengan mengidentifikasi nomor emailnya, pengguna juga bisa memanfaatkan sistem ini untuk mengajukan permohonan jika ponsel mereka menghilang atau dicuri. Artinya, ponsel mereka yang dicuri bisa dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh penyedia layanan operator dengan mengidentifikasi email ponsel tersebut. Selanjutnya, ponsel yang telah didaftar hitamkan tersebut akan diblokir oleh penyedia layanan operator agar tidak bisa menerima atau tersambung ke jaringan. Sehingga seolah-olah nggak dapat sinyal gitu deh. Ya, walaupun bisa menggunakan jaringan wireless atau tethering, namun cara ini juga bisa mengurangi nilai jual dan kegunaan ponsel tersebut apabila si pencuri berniat untuk menjualnya. Jadi harganya bakal lebih turun ya. Walaupun nggak bisa sampai menemukan ponsel kembali, tapi cara ini cukuplah untuk bisa mengurangi kepuasan pembeli yang biasa membeli di black market ya. Oh ya, sebelum kita berlanjut ke berita yang selanjutnya, yaitu berita kedua, kali ini gue juga mau ngasih kalian rekomendasi barang yang bakal berguna banget buat kalian yang suka berpergian. Apalagi berpergiannya itu tuh menggunakan mobil plus smartphone untuk menunjuk jalan. Nah, jadi kalian tuh nggak perlu khawatir lagi nih kalau misalkan menggunakan smartphone yang kalian habiskan dayanya buat dipakai Google Maps ataupun play musik nih buat di perjalanan seharian. Karena ada barang ini nih barangnya nih, yaitu ada car charger dari robot. Jadi car chargernya buat car ya, bukan buat robot, yang berguna untuk mencharging HP di mobil. Ya iyalah, namanya juga car charger buat mobil gitu maksudnya. Dan selain udah dual port, car charger dari robot ini juga udah include kabel data yang panjang banget segini, 1 cm. Jadi kalian gak perlu khawatir lagi nih kalau misalkan kabelnya copot waktu kalian nyoba naruh HP di dashboard ataupun di seat yang belakang. Robot car charger, solusi charging perjalanan Anda. Info pembeliannya tuh bisa share di alamat di bawah, ataupun kalian juga bisa kunjungi toko online kita di Shopee, Blibli, Tokopedia, dan juga Bukalapak. Jamin murah deh. Dan balik lagi ke pembahasannya. Ya, seperti yang gue bilang di awal tadi, kayaknya nih si Vivo ini gak mau kalah nih sama Oppo dalam hal perilisan ponsel baru. Pasalnya, kali ini tuh Vivo mulai menggoda dengan resmi merilis smartphone terbarunya dari seri U, yaitu Vivo U3, yang rilisnya tuh kemarin ada di Cina ya. Mengusung smartphone entry level, si U3 ini kabarnya akan dibekali SoC Snapdragon 675. Build display-nya sendiri akan berukuran 6,53 inci dengan FHD+, dengan kamera depan 16 megapiksel. Di sisi belakangnya sendiri akan diisi dengan fingerprint dan juga triple kamera beresolusi 16 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, dan juga 2 megapiksel untuk makro. Segi memorinya sendiri akan memiliki 64 GB dengan RAM 4-6 GB dengan sokongan baterai 5000 mAh. Dan usut punya usut, Vivo sendiri akan membandrol U3 ini dengan harga yang murah, ya nggak lebih dari 3 jutaan lah. Harganya sendiri itu mulai dari 2 juta sampai 2,4 jutaan, tergantung dengan pemilihan memori dan juga RAM yang akan kita pilih. By the way, U3 ini udah memulai presale-nya mulai tanggal 21 kemarin. Kalau untuk di Indonesia sih ya kita tunggu aja sendiri nanti. Selain info tentang perilisan smartphone Vivo, sebenarnya sih ada beberapa smartphone yang lain nih yang udah rilis. Kayak misalkan Xiaomi Note 8 dan juga Google Pixel. Tapi di sini gue nggak akan ngejelasin dulu nih tentang si perilisan si Note 8 sama si Pixel 4 ini nih. Jadi langsung aja ke berita selanjutnya. Dari smartphone, mari kita beralih ke perilisan mirrorless terbaru dari Olympus, yaitu Olympus OMD EM3 Mark III, yang baru rilis kembali setelah Mark II-nya itu udah rilis 4 tahun kemarin. Namun berbeda dengan seri Mark II-nya, si Mark yang ketiga ini dibuat dengan bodi yang lebih stylish, tangguh, dan juga ketahanan yang lebih baik lah. Kayak misalkan tahan terhadap suhu dingin, debu, dan juga tahan terhadap percikan air. Si EM5 ini mewarisi beberapa fitur kakaknya, yaitu EM1, seperti sensor micro four third 20 megapiksel dengan titik AF sebanyak 121 buah. Si Olympus juga menanamkan IBIS ataupun Body Image Stabilizer dan membekalinya dengan layar 3 inci yang bisa diputar variangle, sehingga memudahkan kita untuk berselfie ria tanpa mengkhawatirkan tangan kita bergetar karena sudah ada IBIS ya. Kemampuan merekamnya juga dipercanggih dengan adanya tambahan perekaman sampai ke 120 fps
untuk 180 pixel dan 4K di 30 fps. Rencananya sih si EM5 Mark III ini akan dipasarkan mulai November nanti dengan harga mulai dari 17 jutaan untuk bodinya doang ya, dan 25 jutaan jika kalian mau menambahkan lens sakit dengan focal length 14 sampai 150 mm dengan bukaan paling besar f4 dan juga yang paling kecilnya itu 5,6. Oke, seperti biasa kalau nggak ada yang unik tuh kayaknya belum lengkap ya. Tapi tenang aja, soalnya di berita yang terakhir ini, gue bakal ngasih kalian gadget yang cukup unik nih. Yang bentuknya tuh lebih mirip kayak buah sih. Lebih tepatnya buah pisang. Namanya tuh banana phone. Sayangnya sih walaupun namanya banana phone, tapi sebenarnya dia itu bukan phone. Jadi, banana phone yang bukan phone. Gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya si banana phone ini adalah sebuah headset Bluetooth yang berguna untuk menerima panggilan dari phone yang sebenarnya. Phone yang sebenarnya ya. Dan selain untuk menerima telepon, si banana phone ini juga memiliki fitur sebagai speaker pemutar musik yang cukup keras suaranya. Dan seperti yang dilansir oleh First dari presiden banana phone sendiri gitu kan, yaitu Brian Bursing. Si Bursing sendiri itu nggak yakin kalau suaranya si banana phone ini bakal sebagus speaker pada umumnya. Gimana sih si Bursing ini? Dia ngebuat tapi nggak yakin ke produknya sendiri gitu. Kan jadi pusing ya. Tapi walaupun nggak yakin, si Bursing ini meyakinkan, gak yakin tapi meyakinkan kalau banana phone-nya ini bakal bisa bertahan sampai 20 jam bicara. Buat teleponnya aja ya, bukan buat speaker. Dan si banana phone ini pun dibanderol dengan harga 550 ribuan aja. Jadi murah banget nih. Oke, mungkin segitu aja sesi yang bisa gue sampaikan, atau berita-berita yang bisa gue sampaikan. Tapi dari ketiga produk yang tadi gue sampaikan ini nih, mana menurut kalian yang paling bisa laku di Indonesia? Kalian tulis aja komennya di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk mampir ke IG-nya kita yaitu sati.group. Dan juga mampir ke toko online kita yaitu di Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, dan juga di www.sahationline.com. Dan see you in the next video. Bye-bye!